Jadi sebetulnya masalah-masalah samawi itu rangkai-merangkai mulai informasi langit zaman Nabi Nuh ngantos sinten Nabi Muhammad. Saniki masalah samawi sudah ada jelas jelundrungnya, malah jadi sesat. Rupa-rupanya masalah Imam Mahdi Satrio Piningit utawa Ratu Adil. Mesia, saya kira repot. Dia Eden ngaku jadi Imam Mahdi. Ono Solikin Joko Sopo jadi Satrio Nopo Piningit. Mergo informasi langit panjang mulai kula nu bae ulama lan. Ono cerita Imam Mahdi, cerita kalau ada hatinya sudah kita percaya. Tapi ora usah diskusikan di depan orang tiap kiai pidato. Saiki dunya ora adil, negara ora bener, ngenteni Imam Mahdi, ngenteni Ratu Adil. Nah, pendukung Demokrat dengan ngenteni Satrio Piningit Ratu Megawati loro. Jadi nak wong PDIP lene muni Ratu Adil, paham ya? Nak wong Demokrat munine Satrio Piningit. Paham ya? Nak wong kiai-kiai muni Imam Mahdi, mereka dia muni Karmen nggak pantas ya, jadi milih seneng Arab dan Imam. Tapi ini fenomena agama. Dulu di Amerika ada David Koresh yang ngaku jadi Imam Mahdi. Di Indonesia ada Lia Eden sampai kemarin terakhir di Cirebon siapa yang ditangkap dulu. Kurtuk Cimen, Tantawi itu ada Solihin dulu Joko Piningit. Informasi langit tentang fenomena zaman akhir. Kalau dari hadis-hadis itu tanya ulama. Tapi ulama seorang kelemnya. Nanti ulama kelemnya itu jeruk. Sesuatu yang tidak yang tidak ada penjelasan detail dari Nabi ya kita hanya iman saja. Informasi langit mulai di situ bahaya kalau tidak ada pelakunya dulu. Nabi akhir zaman ternyata muncul tenan orang sing jenenge Muhammad ganteng, pinter, wonge bersih. Ya sudah wong ngandel gampang. Saya ini boten. Ngaku Nabi wonge ora jelas ganteng. Ya sama nak ceritani Musaddiq ngaku Nabi mergo jenenge Musaddiq. Padahal di Quran ya Musaddiq kalimat benar teh. Lho dene ngaku Nabi yang ngenteni mirip-mirip cerita Nabi, ngenteni bar ning gua putih Bogor, paham ya? Jadi cerita nubuah itu mesti diulang-ulang. Lalu nanti bojo dia anak jenenge Jawa, orang ngarakanku Nabi. Kok jenenge Mahdi itu jenenge Muhammad. Mirip jenengku dari Nabi Muhammad. Lia Eden ngaku Nabi merkono mitos Eden itu swarga napa? Mengenai jeneng Arab sunat itu entek paham. Wah, gue jeneng Jawa lah sementing gak ngaku napa? Jadi penjenengan ngertos. Jadi masalah informasi samawi ya, tentang masalah Imam Mahdi, akhir zaman, Ya'juj, Ma'juj, Dajjal dan sebagainya. Kita iman saja, tapi tidak usah digambarkan. Kalau digambarkan itu nanti repot. Sekte-sekte di Amerika, di Eropa, sampai ke Indonesia itu munculnya ya karena informasinya kayak begitu. Syiah punya Imam Isna Asyariyah yang diakhiri dengan Imam Mahdi. Ini mitos Jawa, orang Ratu Adil. Jadi seneng presiden lalang orang muni Ratu Adil tapi satria apa? Mbok versi pewayangan yo ngono. Semuanya itu punya versi. Nah kadang kita ini ikut dukung versi-versi sing gak jelas. Kelompok An-Nadir teng Sulawesi itu termasuk gaib menurut saya. Sing milok rambut. Niku alasannya pas diwawancarai ketua ini sederhana karena Nabi bilang bahwa Islam itu akan jaya lewat timur. Sulawesi itu timur, jadi gak lewat Jakarta. Pak gak lewat apa? Kalimat apa? Dan di sini Nabi dari rambutnya dipilok. Hanya dulu sahabat itu rambutnya dipilok. Dulu itu kan karena zaman perang. Sahabat yang rambutnya putih itu nak perang agak gagah. Dan dia tak gagah kon milok apa? Ben seru. Paham ya? Lah saiki kiai milok apa kok rocker. Dulu itu sahabat itu rambutnya dipilok apa? Apa? Malah nih kalau Nadir, malah nih kalau nak orang dari agar sesat teman-teman kalau ya cocok, kalau senang gak ngilokin itu. Wah, itu semuanya informasi langit. Mereka dari Nabi sebenarnya agama Islam kuat malah neng timur cerdas Sulawesi Budi kelompok lebih. Padahal pada timur tenan ya Jepang. Mereka negeri terbit matahari. Sulawesi timurnya arung tenanan. Tidak timur Budi Jepang. Nah, Jawa Nabi maksudnya timur ora. Nah, timur hakiki berarti kalau putih. Malah karu-karu.
Kayak begitu itu informasi langit. Cara ulama-ulama tasawuf dulu nakilu ilma dzalika ila Allah. Sudahlah kita tidak tahu persisnya. Pasrahkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau gitu kalau kita nebak pasti salah. Dulu ketika paham Syiah misalnya dulu. Sayyid Husain itu dibunuh pas 10 Muharram. Dan saat pembunuhan itu ada gerhana. Sayyid Ibrahim pas kabur itu ada gerhana. Nehru ketika mati, Jawaharlal Nehru teng India ya pas ada Sungai Gangga meluap bono. Tiap kematiannya orang besar memang ditandai alam. Nah dulu itu orang terjadi sekte. Jadi uang mati keren nanti ditandai apa? Alam. Mati kok biasa-biasa wae ora seru. Mati seru pas gempa. Lah kok wali kabeh. Mergo matine ditandai apa? Alam. Tapi dulu memang begitu sampai ketika Sayyid Ibrahim enggak pundut, putrane Nabi Sangi Sayyidah Maria Al-Qibtiyah. Dia buat gerhana sampai Nabi pidato. Makanya Nabi itu seorang ilmuwan, seorang pakar. Beliau seorang Nabi tapi seorang ilmuwan. Kalau enggak orang sesat terus. Sampai Nabi pidato. Inna samsa wal qamara ayatani min ayatillah la yaktifani lil mauti ahadin wala yaktifani li hayati. Matahari dan rembulan itu ayatnya Allah. Ora bakal gerhana karena kematian seseorang atau kelahiran seseorang. Akhirnya malah Nabi nerangno secara sistem falakiyah, sistem astronomi bahwa fenomena gerhana matahari dan bulan fenomena ilmiah tidak ada kaitannya limauti ahadin wala lihaya. Tapi ya semono pangeran duwe sunnah. Nak ngomong gede mati paling gak tanggalane gampang. Ya pancen ngono. Lha jenengan di sunnah begitu. Kenapa Sayyid Husain mati ini Pasuro? Hal yang mudah dikenal orang Islam. Di tanggal 10 apa? Muharram. Itu kan luar biasa. Sama dengan peristiwa-peristiwa besar dunia. Musa selamatkan Fir'aun di tanggal 10 Muharram. Nabi Ibrahim dibakar Namrud di pas 10 Muharram. Semua peristiwa besar dunia 10 Muharram. Zulala dan Husain dibantai di pas 10 apa? Nah, akhirnya orang Jawa serati peristiwa gede, ngubah kerit. Sementing orang yang dikenak. Tapi sebetulnya ada sejarahnya. Secara silsilah ada apa? Ini adalah kesalahan. Meskipun Nabi Piyambak atas nama ilmiah ngendikan tidak ada kaitannya gitu. Wah yang kesifani limau di ahadin wala dikaya. Ngane jimat haikal wa tulisane ora arian itu perkarane wali-wali riyen ada meljimat. Niku ngenteni lintang pindah. Sinak ra pindah-pindah mulai suwengi kakuati. Nah, banjir pindah ngalor ya seret ngalor, pindah itu ya seret. Ngene bentuke haikal ora karuan. Kaya bentuke sing nulis. Sing nulis ya wong bingung, sing nganggo ya wong. Enggak wis ruwet, paham ya? Kok ditulis dicetak api rapati mandi repot lho, ilmu kok ngenteni keliru nulise. Bersamaan nggak sih? Jadi masalah-masalah samawi itu masalah yang harus dipecahkan lewat pelakunya. Kalau tidak hanya menjadi mitos yang menyesat. Coba isu Mahdiyah, berapa sektor yang lahir dari isu Mahdiyah, isu Masihiyah. Di Indonesia saja kita mengalami berapa? Yang angkatan kita saja, yang kita masih hidup saja mulai lihat ini. Belum angkatan bapak saya, mbak saya. Dulu di Arab itu dipimpin oleh dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah Fatimiyah. Terakhir kalah itu dinasti Timur Leng. Padahal wong Afrika wireng-bludeng mimpin jadi dinten Timur. Wong nganggo mitos samawi. Ya Allah, bagaimana hanya ada satu Tuhan, maka harus hanya ada satu pemimpin di bumi. Jadi kerajaan yang ini dibasmi mulai jahat-jahat wong riyen lho napa Timur. Ke alasannya oleh hukum analogi, hukum kias, pengirane sitok menguasai bumi kudu napa? Sitok. Paham ya? Lah teng ilmu tasawuf lha jam kotir ngendikan ngoten. Ya Allah anta wahidun fis sama wa ana wahidun fil ardi. Jenengan jago wae repot kok. Jenengan jago tunggal teng langit, kula jago tunggal teng bumi. Nah, akhire marake digedhingi Wahabi, digedhingi Muhammadiyah. Kok jago kotir nek dawuh ora karu-karuan. Wong eno belo tapi kadang ora paham. Repot. Ah, pokoke dawuh wali ya takwil kono ora paham, kok wal takwil. Padahal cara tasawuf, dawuh ngoten artinya iki sederhana. Ya Allah, saya ini sendirian di bumi, engkau sendirian di langit. Maknane iki sederhana. Kalau teng bumi piyambak, nggih boten kalian sinten-sinten. Jenengan teng langit nggih piyambak boten kalian sinten-sinten.
Wong naik muka siapa hubungannya ya sama saya tok dengan Allah tok. Hubungan manusia betul enten. Kenapa kok tidak eno? Karena misalnya Pak Mustafa baik dengan saya, yang saya lihat juga baiknya Allah. Lalu foto-foto maturun Mbak Mustafa paling banter Mustafa nggak kayak gitu kalau saya ketahui. Foto-foto maturun tidak maturun di oksigen. Selama ini orang kan punya klaim gini, lu orang butuh uang ya iso urip. Kita butuh orang itu hanya kapan-kapan, kadang-kadang. Sajane lu butuh ning oksigen. Itu sekian detik kita butuh terus per detik. Tapi kenapa kita harus matur nuwun ke manusa, ora matur nuwun ning oksigen? Lah misalnya sama alasannya, tapi manusa kan duwe rasa, nak oksigen ora. Lah manusa di rasa digawe ya pengira. Oksigen gak dirasa digawe pengira. Karena itu tertanam betul di otak mereka sehingga mereka ora ono bangno koyo sampean kabeh ora ono tinganane pengiran. Lan nek Abdul Qadir perasaane aku dhewean Gusti jenengan ya dhewe. Mulane walakot situmu nafurata kama khalaqnakum napa awwala marra. Perasaane tiyang mbek pengiran si dhewe ya. Jadi sebetulnya dawa-dawa maten tentang ilmu tasawuf iki maknane iki biasa. Itu ilmu dasar, memang ilmu pokok. Kamane wong latihan dadi wali perasaane kudu ngoten. Ono jadi wali kok di murid hilang susah, tamu akeh seneng, oh wali anyaran, oh wali swasta, nanti dia orang khatam ya, lain wali jadi wali murid apa dewe, anda orang apa, ini jenis anak wahidun filari, anak wahidun bisa, semuanya gitu. Mungkin ini kitab tasawuf terang aku ya di Al-Bistami itu dijak maku-maku pengiran di zona swarga. Kita kok ya apa ya apa Anda tertarik? Tidak ya Allah. Di zona neraka apa Anda takut? Tidak ya Allah. Orang di zona alam sing wida-wida ada ilmu malakut. Apa Anda tertarik? Tidak ya Allah. Ya kamu tertarik apa yang engkau? Manjen kowe wali tenan jadi. Jadi wali-wali yang tertarik swarga neraka akhirnya ya cara Liga Inggris ta Italia klasemen papan tengah atau papan bawah. Mereka ujung-ujungnya foto. Mulai cara kitab hikam nak ngenyek swarga neraka niku enak. Jadene hikam lau asraqa laka nurul basirati la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar takhilal. Gula apa lah dari sini karena memang itu saya cocok. Umpama kowe dhe nurul basirah roh akhirat dia saiki, kowe ora usah ngenteni menuju akhirat. Akhirat dia saiki. Ora usah ngenteni mati, ora usah ngenteni kok ana swarga. Karena apa? Pada akhirnya surga itu masalahnya ridho Allah. Inti surga itu ridho Allah. Inti neraka itu ridho Allah dan sukses Allah itu terjadi mulai sekarang. Yang paling kita inginkan mulai sekarang juga ridho Allah. Yang paling kita takuti mulai sekarang ya sukses. Kenapa kamu takut yang nanti? Kowe kudu rokok, mergo sampeyan suktuwa. Kepengin swarga mergo sampeyan ridho Allah, kaya saiki pangeran cek nganggur. Ridho Allah dan suktuwa jalan mulai sekarang. Nek kowe di nur basirah tenan yo berburu ridho Allah yo mulai sekarang. Takut dari suktuwa yo mulai. Pangeran anane saiki kok konteni nganti tok. Baru kesuwen, baru teng arah hikam napa? Bismillah asrafa laka nurul basirah la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar basila ini. Paham? Lah nek makom mulus diarani makom panas. Cara bahasa tak tahu makom mati roh rasa. Paham ya? Kalau ngono ora usah mbok sedekah ora rapati matur nuwun rugi. Ya ora usah mbok bisa ira-ira gelo. Dadi yo rugi. Paham ya? Yo tak kok iki kiye sing cek matur nuwun tenanan wis enak. Yo ora mati matur nuwun. Jadi sebetulnya surga itu masalah ridho. Wow, neraka masalah. Lah nak pancen kowe yakin ridho itu ada mulai sekarang. Suktuwa ya ada mulai sekarang karena Allah ada mulai sekarang. Nggo yo lakoni saiki. Men perasaan kula nyaman oleh ani kula ya ora swarga piye pokoke kula nyangka mulai saiki ning swarga. Tapi kemudian aliran ini dibaca oleh orang syariat sesat. Dia enggak percaya surga neraka. Lah wong syariat iki ora tau paham. Mbak yo ora tau paham. Pahame muni sesat mereka. Sing ngeklaim tasawuf lha wong bingung sempurna to. Ngomong syariat ora paham, sing ngaku hakikat wong bingung. Lha iki zaman akhir ora sampun to. Wong bingung ketemu wong ora paham.
Mergo penggemar tasawuf mesti wong bisnis jatuh, wong larat. Nah, seneng tasawuf ngenteni bangkrut. Paham ya? Nah, pengusaha kok seneng klub tasawuf, klub ngono mesti klub bingung. Sukses orang Arab malah mlebu klub iki. Ben sampean ngerti ilmu-ilmu begitu. Sehingga masalah nubuwah jadi ben sampean ngerti. Sing dialami Nabi itu tidak ada apa-apa. Karena kalau nanti ngaji dalu-dalu, bahasa manusia di depan Allah pasti salah. Maksudnya pasti salah itu nggak benar. Perang itu ada mati. Nak mati ninggal anak bojo nolong. Misalnya dalam bahasa bacaan manusia. Tapi dalam bahasa Tuhan mati itu ora. Misalnya Mustafa perang mati. Cara manusia ya mati, Mustafa serak kecet-kecet orang omongan orang ngaji, mati tak dipenting. Tapi cara pengiran ramati, mereka zaman Mustafa urip, pengiran yo perso gerakan rohnya. Ketika sudah mati, Allah yo perso gerakan rohnya. Cuma cara Allah, Mustafa saiki ning dunya, saiki wis ning swarga. Tapi cara Allah yo urip terus. Sehingga Allah tidak pernah bahasakan mati pada mereka yang mati syahid. La taqtabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Bal ahya'u walakinlah tafsirun. Kamu jangan kira orang yang mati dalam perang itu mati gak, tapi mereka hidup. Mau pindah alam kok sama alam dunia, saya pindah alam dunia. Ketika Nabi majidno jihad, cara wong sing jangkal kaya munafik, Nabi ku sadis wong kok nyawane disetorno ning perjuangan. Tapi Nabi ku ilmu hakikat, cara Nabi wong mati wong mara swarga ngono ae. Ora sambung to. Tidak darani ninggal anak bojo, tidak darani wong bidane luar. Paham ya? Itu nyerah sambung. Dan tapi kan nyatanya anak bojone nek wongso. Nak wong ditepir wongso metu gori bapak lah tetep napa? Tugale kawin siri, jare memperbanyak kemiskinan. Sing jadi gori bapake kuwe kere. Sing kawine resmi tercatat yo kuwe. Rugen kawine resmi apa suket? Iri wae nak gawe kiai to gawe diri tak bisa kuat ra iso malah gampang ngomong iri. Kawin siri kok elok-elok no hukum negara jadi menambah kemiskinan kon nasib perempuan ndak jelas. Wong iki ra biru, kan iki ra jelas. Orang-orang yang miskin di Gunung Kidul, yang miskin di Papua semuanya punya suami resmi tercatat apa hidup mereka jelas. Ora iso kait-kait. Nah cara Allah tuh zaman ana bojone diurusi Allah, zaman mati diurusi Allah. Jika dalam bahasa Tuhan ra ono perang sadis ora ono. Paham ya? Lamane wong sing mateni wong Islam. Iku sebenarnya iso wae ketemu ning swarga. Berarti iso wae Sayyid Hamzah sebenarnya matur nuwun dek waktu. Mereka mempercepat mudune apa? Mulai ana cerita dari Kanjeng Nabi tahu cerita. Pangeran iku guyu, ana wong saling bunuh kok akhirnya guyon ning swarga. Niku napa ya Rasulullah? Yaktu hadza fayamutu syahidan fayadkhulun jannah. Wa yatubu hadza fayaqtulu syahidan ya fayakunu fil jannah. Contoh gampang ya Wahsi. Sayyid Hamzah dibunuh Wahsi pol swarga. Wahsi masuk Islam perang mati dadah pol apa? Ketemu ning swarga. Nek waktu tak ono dendam. Ngopi bareng. Itu karena dalam bahasa Tuhan ini begitu. Ini dalam bahasa apa? Tuh. Mana bahasa yang manusia berpengiran itu lah tahtaban alladziina qutilu fi sabilillahi amma sa istilah Quran bal ahya'u walakinlah tafsirun. Mereka itu hidup cuma kamu tak tahu. Mulane manusa mesti goblok. Wong darane urip Mustafa mergo ngalor ngidul ngetan ngulon mangan doyan opo ae darane urip. Nah cara pengenan juga jasad itu gak penting, sementing ruh. Ketika Mustafa mati ya dipenting jasad, ruh mau pindah ngoten. Ruh enggak pernah mati. Mulane ra ono ning Quran hadis roh mati wae selalu naka anir roh kulir roh kobit amri nopo. Robi urusan roh ora ono urip ora ono mati. Cuma ruh-ruhen saiki jane ruh ning jasad ruh. Dari yo pindah. Tapi ra ono napa? Lah pangeran karena perso pergerakan roh, pangeran ora tau darani ana wong mati. Sing mati jasad. Nah tentu manusia itu kan sadis ketika melihat kematian soal sesuatu sing
Mulane pangeran juara nikah nak pas gawe tsunami gempa, nah cara pangeran yo mindah masal itu warga ngono. Sederhana, dari cara pangeran apa? Daripada kita kesuwen rombong. Lepas ini materi gue tapi ada bang ilmunya ini mau ada kan? Ini kau kulon biasanya narolas mulutan ini wonten waktu setengah jam. Jadi ini kuatin seperti nyanyi mulutan loh nopo. Ikhlas nyatan gitu. Dalam banyak hal pulau acara-acara maulidiyah yang pakai terbangan atau apa itu sebenarnya ada sanatnya. Cuma saat berlebihan ya tidak baik. Barangnya tak berlebihan ya tidak. Kali-kali ngerameni wong terbangan. Suaranya elek ngerameni. Akhir wong sing sampai seneng nabi jadi bisa. Musik Israel nak ngerebana untuk ngalor gitu. Jam 12. Piye cara Quran nak bunyi ya tas kulufi bunyi wayan. Itu tetap melayani filosofi Quran kalau betul cocok. Kan kalau sudah mengajar, betul ada kalau sudah mengajar begini. Ini kalau terkenal ragam tidak ada mulut tidak. Usume kiai basa kan mulut. Sewa kayak tam. Gus kalau suwon pengajian jenenge. Ya ora tau ngaji bunyi. Ya jenengan Rino lah, Rino wae wong kerja. Angel lho. Pengajian bunyi ngrameni Rino dhisik wong Islam nganggur gitu. Ya ngoten sore. Omam di Jepor, wah rapat sore ra cukup waktu nak berangkat. Angel. Ego jauh lagi, nak tinggi bakat ngono terus nawa, kemudian bakatnya yang ngono rezekinya yang ngono. Nah rezeki yo kok ngene iki, kok kotok ngene iki. Saya juga dulu kadang-kadang repot. Sebetulnya nazuman yang dibuat Maghfir Rasul itu dulu yang nulis itu para wali. Dan yang nulis itu isek. Jadi berdasar isek. Isek itu ya nulisnya kayak sastrawan yang nulis dengan darah dan air mata. Nulisnya pakai apa? Isek. Wah itu memang luar biasa. Jadi kalau nyampaikan sedikitnya. Yang dikarang oleh Imam Busiri Burda. Itu bahkan ketika diamalkan oleh ilmu tirakat. Misalnya dipasani atau apa itu ya roh tenang. Karena memang nulisnya itu tidak sadar. Pakai apa? Isek. Pakai apa? Isek. Misalnya begini. Ba'mat ba'adhun nasara fi nabiyyihi waqtum bima kitamat kantihi tapi fa'innahum samsu fadluhum kawakibu. Ba'mat ba'adhun nasara. Masalah memuja Nabi itu tinggalkan tradisi Nasrani, yaitu memuja Nabinya sampai menaikkan Nabi kastanya dekat dengan kasta ketuhanan. Maka kata Burda, Ba'mat ba'adhun nasara. Tinggalkan tradisi Nasrani dalam muja Nabi. Nah, jadilah kersane Allah masih kelompok Syiah, kelompok Wahabi, kelompok Sunni. Mesti sing dipuji Nabi sisi perjuangan. Nabi tahu diduduki nganti berdarah, Nabi perang nganti berluka. Dengan sisi-sisi kemanusiaan Nabi luka berdarah, kita anak Nabi ini unggulnya karena berjuang demi Allah. Bukan punya keunggulan yang mendekati mulia, misalnya Isa terbang. Mungkin anak pangeran tak pantas dipendem ning bumi, pantasnya dipendem ning langit. Repot kok. Ngelam tapi akhirnya meleset. Jadi nah Nabi Muhammad kan boten. Semua penggila atau penggemar Nabi Muhammad dengan jagat-jagat ini. Nah ngelam mesti unsur perjuangan. Sia-sia wong kafir, diusir, dilukai. Justru semua maksudnya seputar kemanusiaan. Nah lapat-lapat yang diberjanji di Liba, di Maulid itu kayak itu. Ini apa? Gakmat ga'adhun nasar. Karena sampai kalau sampai kepleset kayak tragedi nasar. Itu melem Nabi Isa berlebihan nganti menyentuh apa arah apa ulu. Itu misalnya nganti mati lewat jadi ini diangkat ning langit. Repot. Mulane kiai-kiai sing fanatik itu pusing. Kata salah berkucuk. Kiai ini kuwotok fanatik. Agar ada tanggal tertentu dari kenaikan Isa Al-Masih. Bahasa nasional kenaikan Isa Al-Masih. Pusing kan. Ditulisi kenaikan kok malah iman apa? Kenaikan lagi ditulisi jadi bahasa nasional kenaikan Isa Al-Masih. Nanti ketemu kula. Wafatnya Isa Al-Masih ya bingung dari Nabi Isa juga. Wis jadi bahasa nasional ana tanggal wafatnya, tanggal lahir, ana tanggal kenaikan. Jadi kalender Islam bingung berapa tanggal itu. Namun wafatnya yo dene ora iman, nak iku wafat. Muni kenaikan dene rapati yakin nak naike kaya versi Nasrani. Muni kelahiran dene yakin. Ndak tenan Yesus dilahirno 2 Desember. Ya itu.
Walhasil itu bingung. Biasanya kalender tertentu yang bisa kota-kota mesti bahasa itu gak waduh bahasa nasional. Mungkin ini hindari. Biasanya itu yang katanya, repot. Apa kalender itu yang katanya repot? Nah, jadi waduh. Menurut itu kuatnya bela apa? Bela iman. Paham? Sementara orang Islam radikal kalender ngono, misalnya penobatan Muhammad jadi nabi kan gak ono. Mau tidur Rasul tahun baru Hijriah Islam. Nah, Kristen kan bisa kabeh kenaikan wafat sama apa? Lagi. Nah, kalau dari Islam mesti orang tadi percaya. Mau sampai tulis kata aja.